Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur tsumma ladina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita selalu berusaha untuk mensyukuri setiap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita selaku hambanya. Dan salah satunya adalah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk memenuhi salah satu panggilan Allah. Kita telah sama-sama tahu bahwa panggilan Allah itu ada 3. Yang pasti adalah salah satunya telah kita penuhi, yaitu apa? Salat subuh, panggilan azan. Yang kedua, panggilan Allah itu yaitu melakukan haji atau umroh jika kalau mampu. Tetapi panggilan yang ketiga ini adalah panggilan terakhir Allah, yaitu panggilan kematian. Maka sebelum datangnya malaikat maut kepada rumah kita, kepada badan kita, mari kita siap, mari kita puas-puaskan kita untuk melakukan panggilan pertama dan ibadah yang lainnya. Dan salah satunya kita masih dipertemukan Allah di salah satu jengkal tanah yang Allah cintai, satu jengkal tanah yang Allah ridhoi. Itulah Baitullah, salah satu rumahnya Allah. Allah menyibukkan kita di dalam perkara yang Allah ridhai pula, yaitu ketika kita disibukkan di dalam thalabul ilm semacam ini, supaya kehidupan kita menjadi lurus atau lebih lurus atau selalu lurus sebagaimana yang telah Allah tetapkan dan Rasulnya. Karena Allah itu sangat senang dengan ilmu. Allah sangat senang didatangi kita dengan ilmu. Keutamaan ilmu adalah keutamaan yang tidak bisa ditandingkan dengan apapun juga. Karena apapun yang dilakukan tanpa ilmu akan menjadikan yang sesuatu perkara tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Sebagai contoh, ketika sama-sama kita sholat fardu misalnya, ada yang tahu dan ada yang tidak tahu tentang rukun dan yang lainnya, maka Allah akan sangat senang ketika kita mengetahui tentang ilmu itu. Kemudian Allah itu sangat senang dan sangat suka didatengin kita dengan ilmu kita, dengan melalui ilmu yang ada. Maka ibarat ilmu itu bernama perahu, maka Imam Ahmad bin Hanbal berkata, al-ilmu la yadkhiluhu syai'un idza salahat niyatahu. Keutamaan ilmu adalah tidak bisa dibandingkan dengan apapun apabila orang yang mencari ilmu benar niatnya karena Allah. Fakilallah, bagaimana dia mencari ilmu yang benar? Maka dijawab oleh beliau, yaitu orang yang mencari ilmu untuk membebaskan kebodohan dirinya di hadapan Allah Ta'ala, maka sesungguhnya pahalanya tak mampu ditandingin oleh amalan apapun di dalam Islam.
Selawat dan salam mari kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kaum mukminin mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang saat ini berkumpul di salah satu baitullahnya Allah ini, baitullah ini. Dan juga kita bisa mengikuti para salafus soleh ridwanullah alaihim. Hari ini adalah tanggal 25 Rajab. Artinya bulan Rajab itu tinggal antara 4 sampai 5 hari. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah menjelaskan tentang minha arba'atun hurum, 4 bulan haram. Salah satunya adalah bulan Rajab yang saat ini. Kemudian nanti ada, setelah ini adalah Sya'ban, kemudian setelah Sya'ban ada Ramadan, Syawal dan Muharram dan selanjutnya. Nah, Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini bahwa ada 2 poin yang harus kita manfaatkan ini, karena Rajab adalah salah satu bulan mulia. Yang pertama, ketika kita melakukan kebaikan seperti ini, contoh adalah melakukan thalabul ilmi semacam ini, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Puasa kita, infak kita yang hari ini atau selama bulan Rajab ini, ataupun birrul walidain kita, ataupun semuanya berkaitan dengan kebaikan-kebaikan, beda Bapak-bapak. Allah lipat gandakan 2 kali. Begitu juga ketika kita melakukan kemaksiatan, maka Allah akan lipat gandakan 2 kali dosanya. Maka kita perlu ekstra hati-hati Bapak, ibu-ibu yang Allah rahmati. Nah, poinnya apa? Ketika kita melakukan ketidakbaikan, kemudaratan, maka tentu kita akan menyesal. Imam Ibnu Qayyim berkata tentang penyesalan ini. Yang pertama, penyesalan adalah urusan dunia. Penyesalannya masih kita perbaiki, masih bisa kita perbaiki. Misalnya kita punya usaha lagi kurang bagus, masih bisa kita perbaiki. Motor rusak, masih kita bisa perbaiki. Mobil rusak, masih kita perbaiki. Gagal ujian misalnya, masih bisa kita perbaiki untuk yang akan datang. Tapi yang kedua adalah penyesalan urusan akhirat. Ini yang repot. Inilah penyesalan yang paling besar, penyesalan yang tidak bisa ditebus kecuali dengan penderitaan yang panjang. Dan ini terjadi ketika manusia menyesal dan kehidupan akhirnya tidak mengoptimalkan seluruh amal soleh yang dilakukan. Dunia, ya kalau kita lihat Rasulullah SAW 63 tahun, hanya sebatas itu. Tapi kalau di akhirat, di alam kubur, di alam akhirat yang lainnya, Masya Allah, panjang dan tidak henti-hentinya. Artinya hidup terus. Maka berkaitan dengan itu Allah ingatkan kita di surat Al-Fajr ayat 24. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, orang yang misal itu, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku. Bisa jadi manusia seperti tersebut ketika dikumpulkan di padang mahsyar dan mereka baru menyadari bahwa kehidupan di dunia ini, di dunia itu yang singkat harus disebut dengan penderitaan yang sangat panjang. Panjang sekali. Naudzubillah min dzalik. Maka kita harus mempersiapkan, memprepare kita, diri kita untuk kehidupan yang akan datang.
Imam Ibnu Qayyim berkata bahwa di dunia ini ada 4 sungai. Siapa yang Allah Ta'ala berikan 3 sungai di dunia, maka merekalah yang beruntung. Dan siapa yang mencicipi sungai keempat, maka dia jadi orang yang paling celaka di dalam dunia, dalam kehidupan akhirat nanti. Nah, apa saja? Yang pertama, sungai amal ibadah. Ada 2 hal berkaitan dengan amal ibadah itu, yaitu pertama adalah memperberat timbangan amal kita. Di dunia ini sangat berkorelasi, sangat berkeratan, berhubungan dengan akhirat. Makanya kita harus mempersiapkan diri. Kemudian yang kedua adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, siapa yang mengoptimalkan amal ibadah di hadapan Allah, maka fungsinya akan menghapuskan dosa-dosa kita. Artinya sholat kita, infak kita, bacaan Al-Quran kita, tolabul iman semacam ini. Apalagi besok insya Allah datangnya Bapak itu Dr. Wahidin Saputra ya Ustadz ya. Alhamdulillah beliau sudah confirm kalau nggak salah. Jadi mari kita mamurkan masjid ini dengan mendatangin kajian-kajian semacam itu. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, wa adbi'i asayyata alhasanat tambuha, dan ikutlah kejelekan itu dengan kebaikan yang bisa menghapuskannya. Ya seperti apa yang kita lakukan semacam ini. Selain itu Allah pertegas dengan perihal penghapusan dosa-dosa itu di surat 11, surat Hud ayat 114. Innal hasanati yudhiban nasyayati. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Jadi ada ayatnya, ada diambil dari kitabullah, ada yang dari sabda Rasulullah SAW. 2 hal dasarnya bahwa keburukan itu kita bisa hapus dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Selain tentunya kalau dosa besar nggak ada lain, harus taubatan nasuha. Nggak bisa cuma istighfar aja, nggak bisa kita hanya ngikutin tolabul ilmi. Ketika kita melakukan dosa besar, taubatan nasuha. Yang sungai yang kedua, ujian yang ditimpakan kepada kita dengan maksud agar dosa-dosa kita rontok atau berguguran. Rasulullah bersabda di hadis riwayat Bukhari nomor 5641. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu keletihan dan penyakit yang terus-menerus menimpa, kekhawatiran, kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Masya Allah. Banyak dulu sebelum saya sering datang ke masjid, ya begitu. Masa orang sakit suruh bersyukur, suruh berterima kasih. Gak ngerti ketika itu, beberapa tahun yang lalu sebelum jadi pengurus masjid ini, jahil, bodoh. Tapi ketika belajar, dikasih tahu oleh Ustadz Miftah, oleh Ustadz yang para asatis, ya alhamdulillah dapat akhirnya. Oh, kenapa kita harus bersyukur? Kenapa kita harus, ternyata dosa-dosa kita, keletihan kita, dengan keletihan kita, Bapak bekerja pulang pagi, berangkat pagi pulang sore, keringatan, bahkan tersandung kena keluar darahnya. Itu semuanya akan menggugurkan dosa-dosa kita. Sungai ujian ini yang tempat membersihkan dosa dan membersihkan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Yang ketiga, sungai tobat. Manusia adalah hina dunia, tetapi ketika telah bertobat kepada Allah, maka hinanya manusia menjadi mulia di sisi Allah. Kita telah bertobat kepada Allah. Manusia tidak pernah kekurangan dari 3 kekurangan. Untuk yang ini harus kita pahami kondisi kita. Jadi
Yang ketiga apa? Sebenarnya tobat. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata bahwa manusia ini memang lengket dengan dosa. Sesungguhnya manusia yang membawa 3 kekurangannya tidak pernah jauh dari dosa. Jadi kita ini ada 3 kekurangan yang membuat kita itu tidak jauh dari dosa. Apa itu? Pertama, tadi sudah saya singgung. Pertama, bahwa manusia itu jahil. Manusia itu bodoh. Maka dikarenakan bodoh, manusia sering melakukan dan kesalahan-kesalahan yang sama. Dan kadang-kadang kita tidak tahu kalau itu dosa. Ini jauh-jauh lah. Ketika saya belajar Riyadhus Shalihin dengan Ustaz Miftah bab niat, ternyata banyak di antara kita sholat kita itu apa, terutama apa? Sholat duha. Apa untuk mendapatkan rezeki? Salah besar. Meluruskan niat lillah, karena Allah, kepada Allah saja. Nanti kita berdoa ya, tapi kita di situ niatnya harus kepada Allah. Nah, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata dalam kitab Uyunul Al-Akhbar karya Ibnu Qutaibah, tanda orang bodoh itu ada 3. Jahil itu ada kita. Jadi kalau ternyata ada 3 syaratnya, berarti kita kadang-kadang bodoh. Yang pertama apa? Ujub. Ini orang sholatnya kagak bener. Misalnya duduknya kayak gini. Misalnya itu ujub. Oh, gua dong. Nah, itu salah satu. Yang kedua apa? Banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Jadi ngobrol sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bapak, yang perlu kita pahami, yang namanya bermanfaat itu bukan di dunia, harus bermanfaat dengan akhirat. Maka ada sebagian ulama mengatakan tentang musik. Musik itu tidak bermanfaat. Bermanfaat bagi dunia akhirat. Contoh nih, sebagian ulama mengatakan begitu. Nah, yang ketiga, melarang orang lain berbuat buruk tapi ia sendiri malah melakukannya. Nah, inilah nauzubillahi min dzalik. Astagfirullah. Jadi 3 hal itu, kalau ada ujub, kalau ada banyak ngomong yang tidak ada manfaatnya, ngobrol ngalor ngidul, dan yang ketiga adalah orang lain yang berbuat buruk tapi dia melarang orang lain untuk berbuat buruk tapi dia melakukannya. Syekhul Islam rahimahullah berkata bahwa hawa nafsu asalnya adalah kecintaan jiwa dan kebencian. Kecintaan dan kebencian yang ada di dalam jiwa tidaklah tercela. Bisa jadi hal itu tidak bisa dikuasai. Namun yang tercela adalah hawa nafsu kita. Loh, kok bisa ngomong gitu? Mari kita lihat firman Allah di surat 38, surat Shad ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa wa yudillaka an sabilillah innal ladzina yadiluna an sabilillah lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Berikanlah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Wala tatabi'il hawa. Fat yudillaka an sabilillah, karena ia akan mencegahkan kamu dari jalan Allah. Hawa nafsu itu. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat. Adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab, karena mereka melupakan dari pada hari perhitungan. Poinnya bahwa kita tidak pernah mampu
nafsu dari diri kita. Yang bisa adalah mengendalikan. Ada uang, contoh ada uang, wah ini bisa berbuat jahat, bisa berbuatnya macam-macam, tapi dikendalikan nggak bisa. Ada Allah yang ngikutin kita, ada malaikat, seperti itu. Allah mengihalkan kepada jiwa manusia dua sifat yang berbeda. Pertama apa? Fujur, fasik, tidak mengindahkan perintah Allah. Suruh tolabul ilm, cuek. Suruh datang besok, kagak mau. Fujur. Tidak mengindahkan perintah Allah, tidak mengindahkan perintah Rasul. Kemudian takwa, nah ini dia. Keduanya memiliki sifat yang saling berlawanan, kontradiktif. Sebagai contoh, fujur dan marah masih beragam di tempat kita. Kemudian yang ketiga, kekurangan yang ketiga yaitu bahwa setan tidak pernah berhenti untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Ini yang kita harus pahami. Dan setiap manusia mempunyai pendamping, yaitu apa? Qarin. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qarin, pendamping. Sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah? Rasul menjawab, wa iya ila anallah anabi alaihi fa aslama. Termasuk saya hanya saja Allah membantuku untuk mendudukannya sehingga dia masuk Islam. Fala ya'murni ila bi khairin, karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Itu Rasulullah SAW. Tapi kalau kita manusia sangat tergantung dari iman kita, ibadah kita, kedekatan kita, makom kita kepada Allah. Kalau kita makom kita kepada Allah jauh, berjibun itu kodenya tidak baik. Kesimpulannya apa? Menurut Imam Ibnu Qayyim, siapapun kita yang tidak membagikan tiga sungai, yaitu sungai amal ibadah, sungai ujian, sungai tobat di dalam kehidupan dunia untuk membersihkan dosa-dosa dan maksiatnya, maka salah satunya adalah tidak pernah memaksimalkan ibadah, tidak merasakan nikmatnya ketika diuji Allah, dan selalu jarang bertobat, tapi malah selalu at-taswif. At-taswif ini adalah panah beracun iblis. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, orang semacam ini akan menyesal di kehidupan akhiratnya, di mana dia pasti akan merasakan sungai yang keempat, yaitu apa? Neraka. Itulah 4 sungai yang menurut Imam Ibnu Qayyim. Dan untuk itu marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita, dan marilah kita berbekal kehidupan di akhirat nanti. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadid taqwa. Surat 2 ayat 197. Semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif ini, yang penuh dengan kekurangan ini. Alhaqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.